Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah juga kembali melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan hidup ini. Semata-mata itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang pantas bagi kita melainkan kita harus bersyukur kepadanya. Dan dalam bentuk syukur ini, ya yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan amal perbuatan kita. Dan termasuk perbuatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka marilah kita manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya, bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya, dan menjalankan perintah-perintahnya. Di antara yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita belajar ilmu syar'i, belajar ilmu yang bermanfaat tentang agama ini. Dan termasuk ilmu yang paling bermanfaat dalam agama kita ini adalah ilmu bahasa Arab. Yang mana dengan ilmu ini akan menjadi kunci, ya, yang akan menjadi kunci untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Maka untuk itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya penting sekali bagi kita untuk ya berusaha memahami dan menguasai ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, yang mana ini adalah menjadi bahasanya agama kita, yaitu agama Islam. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam kita belajar dan juga diberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari, khususnya terkait dengan ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, nah sekarang kita melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusulullah al-Arabiyyah li ghairi narikin biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran ketiga dari kitab jilid yang kedua. Dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya. Terakhir kita sampai kepada latihan yang ketiga. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang keempat. Silahkan dibuka bukunya halaman ke-20 ya, halaman 20. Nah, kita masuk pada latihan yang keempat. Yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, latihan yang keempat, perintah dari mu'alif adalah kawin jumalan minal kalimatil atiyah musta'milan ya ismu tafdil. Kawin susutlah ya. Ya, kawin ya susunlah jumalan kalimat-kalimat ya minal kalimatil atiyah dari kalimat-kalimat berikut ini mustamilan dengan menggunakan isim tafdil dengan isim tafdil. Nah, jadi nanti di latihan keempat ini kita akan mendapatkan di sana ada 3 kata atau lebih ya. Yang kemudian nanti di situ kita diminta untuk menyusun. Ya, untuk menyusun menyusun sebuah kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada isim tafdilnya, isim yang melebihkannya. Nah, kalau kita melihat kepada latihan sebelumnya, yang latihan yang ketiga, di sana kan ada banyak sekali contoh isim tafdil ya. Dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang ke-10, bahkan di contohnya juga ada isim tafdil. Nah, kalau kita lihat di situ, maka di sana itu digunakan isim tafdilnya adalah isim tafdil yang nakiroh ya. Isim tafdil nakiroh. Nah, sehingga dalam membentuk isim tafdil seperti itu nanti dari kata yang akan digunakan menjadi tafdilnya yang menjadi lebihnya itu dalam bentuk mudzakkar dan tunggal. Ya, contoh di atas itu latihan ketiga itu kan ada atwalu, asughoru. Nah, ini kan bentuk untuk mudzakkar laki-laki ya, dan bentuknya tunggal ya, tidak bukan dua ataupun bukan musanna ataukah jamak atau banyak. Dan seterusnya, jadi ashalu, ajmalu, akbaru. Nah, bentuknya sama seperti itu. Maka nanti dari sifat atau kalau dalam latihan keempat ini kata yang tengah itu ya, kata yang tengah di antara garis miring itu. Nah, itulah yang kemudian dibentuk menjadi
bentukan atau wazan af'alunya. Nah, mudah ya insya Allah. Nah, baik kalau seperti itu ya sudah, kalau silakan sekarang dikerjakan dulu lebih dahulu ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dengan model kalimat isim tafdil. Baik, nah silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya dari mengerjakan latihan keempat ini, sekarang ya kita cocokkan dulu jawabannya. Nah, baik. Yang pertama ada kata Hashim, kemudian ada kata Tawilun, dan ada kata Utsmanu. Baik. Maka di sini kalimatnya menjadi kan yang dicari ismu tafdil kan dari kata yang tengah itu dari tawilun. Nah, tawilun dibentuknya seperti apa? Dibentuknya menjadi af'alu ya. Maka di sana menjadi atwalu ya, atwalu. Nah, maka kalimatnya akhirnya menjadi Hashimun ya, atwalu min Utsmana ya. Hashimun atwalu min Utsmana. Ya, mengapa Utsmana dibaca fathah padahal sebelumnya ada kata min? Ya, ada huruf min. Pada min kan huruf jar. Kenapa Utsmana dibaca fathah? Ya karena Utsman itu termasuk salah satu isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin, sehingga dalam posisi yang seharusnya dia majrur atau berharokat kasroh, dia diberi harokat fathah. Tandanya apa? Tandanya diakhiri dengan alif nun. Ya, nama atau sifat yang diakhiri dengan alif nun. Sehingga di situ Hashimun atwalu min Utsmana. Baik. Yang kedua kalimatnya Al-Qahiratu, kemudian ada kata kabirun, dan kemudian Ar-Riyadu. Nah, dari kata kabirun kita bisa membentuk sebuah isim tafdil ya, dengan menjadikan seperti wazan af'alu. Maka ini menjadi apa? Kalimat kabirun menjadi apa bentuk tafdilnya? Itu menjadi akbaru ya, sebagaimana latihan ketiga nomor yang 3 itu, latihan 3 nomor 3 di sana ada kata akbaru. Nah, maka kalimat di sini kemudian menjadi Al-Qahiratu akbaru ya minar Riyadhi. Nah, Kairo itu lebih besar daripada Riyadh. Yang ketiga, hadzal funduku nadhifun dzaka. Nah, dari sini kata nadhifun ya yang diubah menjadi isim tafdilnya, maka dia menjadi anzofu ya. Sehingga kalimatnya menjadi hadzal funduku anzofu min dzaka. Nah, jadi hotel ini lebih bersih dari yang itu. Yang keempat ada kata al-lughatul arabiyyatu. Kemudian ada kata sahlun. Kemudian ada kata al-lughatul faransiyyatu. Nah, berarti sahlnya dirubah menjadi isim tafdilnya menjadi ashalu ya, ashalu. Maka kalimat lengkapnya menjadi al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyyati. Nah, jadi bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa Prancis. Nah, type yang kelima ada kata ana kabirun huwa. Ya. Kata yang diubah menjadi isim tafdil kabirun. Maka kabir tadi sudah ya, dia menjadi akbaru. Nah, sehingga kalimat di sini menjadi ana akbaru min. Nah, di sini perlu diperhatikan. Di situ ada min ditambah dengan huwa. Nah, dhamir huwa ketika bersambung dengan huruf seperti min ataukah inna, itu dia berubah menjadi hu ya, sama seperti dulu di di pelajaran pertama ketika ada inna ditambah huwa menjadi innahu. Nah, ini juga sama, min ditambah huwa maka menjadi minhu. Nah, ya, jadi ana akbaru minhu ya, saya lebih besar daripada dia. Nah,
Taib yang keenam, ya, ada kata huwa soghirun anta. Nah, soghirun diubah menjadi isim tafdil menjadi asghoru, ya, seperti contoh di latihan yang ketiga. Nah, kemudian mufadhal alaihnya anta. Nah, anta maka nanti digabungkan dengan min, ya, min ditambah anta, ya, itu sama seperti kalau inna ditambah anta itu, ya, maka di sana domirnya ketika anta menjadi domir mutasil dia berubah menjadi apa? Yaitu menjadi ka, ya, ka. Ya, sehingga kalimatnya di sini lengkapnya menjadi huwa asghoru min ka. Ya, dia lebih kecil daripada kamu. Huwa asghoru minka. Taib nomor 7, ar-rijalu katsirun an-nisa'u. Ar-rijal laki-laki, katsirun banyak, ya, an-nisa'u. Nah, katsir diubah menjadi isim tafdil, maka dia berubah menjadi aksaru, ya, aksaru, sehingga kalimatnya lengkapnya menjadi ar-rijalu aksaru minan nisa'i, ya, laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Nomor ke-8, anta hasanun ana. Ya, sekali lagi di sini ada domir ana, ya. Domir ana nanti digabungkan dengan min, ya, dia menjadi apa, ya, seperti misalnya bisa di halaman 7, ya, di halaman 7 itu seperti itu. Kalau ada domir digabungkan dengan huruf, ya, maka dia menjadi domir yang mutasil, domir yang bergabung, ya, sehingga kalau ini ana, ya, ditambah min di depannya, maka dia berubah menjadi minni, atau, ya, dia berubah menjadi minni. Sehingga kalimat di sini, ya, nomor 8 menjadi anta ahsanu minni, ya, kamu lebih baik dariku. Nah, anta ahsanu minni. Baik, yang ke-9, ya, ada kata al-mauzu. Kemudian ada kata rohisun dan ada kata al-inabu. Nah, kata rohisun diubah menjadi isim tafdil, maka dia berubah menjadi arkhosu, ya, sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-mauzu arkhosu minal inabi. Nah, pisang, ya, pisang, al-mauzu itu pisang, arkhos lebih murah. Arkhos lebih murah minal inabi dari anggur. Nah, yang terakhir, yang ke-10, asyamsu ba'idun dan al-qamaru. Nah, maka yang diubah menjadi isim tafdil kata ba'id. Ba'idun menjadi apa? Kalau diubah menjadi isim tafdil menjadi ab'adu, ya, mengikuti wazan af'alu, ya. Sehingga kalimatnya menjadi asyamsu, ya, ab'adu minal qamari. Matahari itu lebih jauh daripada rembulan, ya. Asyamsu ab'adu minal qamari, ya, matahari lebih jauh daripada rembulan. Alhamdulillah, dengan demikian kita selesai dari latihan yang keempat pelajaran ketiga ini. Dan di sini alhamdulillah kita sudah bisa membuat isim tafdil, ya, membuat isim yang menunjukkan adanya kelebihan dari satu isim kepada isim yang lainnya. Maka untuk itu, ya, para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan demikian kita berharap bahwasanya setelah ini kita bisa ketika ingin mengungkapkan tentang adanya kelebihan dari suatu benda yang kita saksikan, maka kita bisa membuat dengan isim tafdil seperti ini. Baiklah para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhir kelak. Akhirul kalam, marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.